Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yunisia Putri dengan NIM 253010500422. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertambangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi untuk kebutuhan manusia. Kegiatan ini berperan penting bagi ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan dampak negatif yang terjadi mungkin sekarang atau nanti. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian tentang dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya, 1. Menilai kelayakan lingkungan suatu proyek tambang. 2. Dasar pengambilan keputusan dan ijazah usaha. 3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan sejak awal kegiatan. Kita masuk ke tahapannya ya. Tahap yang pertama, penyusunan kerangka acuan atau KAN-ANDAL, menentukan ruang lingkup kajian dan metode analisis. 2. Penyusunan ANDAL atau analisis dampak lingkungan, mengidentifikasi serta memprediksi dampak dari kegiatan tambang. Ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, menjelaskan upaya pengendalian dan pencegahan dampak negatif. 4. Rencana pemantauan lingkungan atau RPL, menentukan cara memantau lingkungan perubahan akibat kegiatan tambang. Dampak lingkungan akibat pertambangan: kerusakan lahan, pembukaan hutan, erosi dan longsor, pencemaran air, limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia, pencemaran udara, antara itu ada debu, emisi dari alat berat, kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya habitat flora dan fauna. Bagi sosial, terdapat dampak bagi sosial dan bagi masyarakat. Pertama, perubahan sosial ekonomi, munculnya lapangan kerja baru namun juga ketimpangan sosial. Kesehatan masyarakat terganggu akibat polusi udara dan air. Konflik lahan antara perusahaan tambang dan penduduk lokal. Perpindahan penduduk atau relokasi karena perluasan wilayah tambang. Lalu ada upaya pengelolaan lingkungan. 1. Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang. 2. Ada pengolahan limbah tambang sebelum dibuang ke lingkungan. Ketiga, pemantauan kualitas air, tanah, dan udara secara berkala. Keempat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Kelima, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Lalu, ada peran masyarakat bagi pemerintah. Masyarakat mengawasi, melaporkan pelanggaran, dan ikut serta dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah membuat regulasi, memberi izin usaha, serta menegakkan hukum lingkungan. Lalu ada perusahaan tambang, wajib melaksanakan AMDAL dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Kesimpulan dari analisis di atas adalah pertambangan memberikan manfaat ekonomi, namun juga memiliki potensi dampak negatif yang besar. Melalui AMDAL, kegiatan tambang dapat dikendalikan agar tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini berpartisipasi aktif semua pihak, sangat penting demi tercapainya pertambangan berkelanjutan. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang tidak disengaja dan disengaja, saya meminta maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.